Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika sebelumnya saya menyampaikan bahwa keadaan terlalu lapar juga sebenarnya membuat seseorang tidak dapat menghafal Al-Quran dengan baik, begitupun sebaliknya, terlalu kenyang juga membuat seseorang kesulitan untuk menghafal karena sulit berkonsentrasi. Bahkan sebenarnya bukan hanya dalam menghafal, tetapi juga dalam melakukan ibadah-ibadah lainnya, terutama yang menuntut kekhusyuan. Asy-Syaikh Waliyullah Ad-Dahlawi di dalam kitabnya Hujjatullah Al-Balighah mengatakan, waktu untuk menghadap Allah adalah ketika seseorang terbebas dari gangguan terhadap fisik, seperti ketika sangat lapar, sangat kenyang, sangat mengantuk, dan terlalu capek. Demikian juga gangguan terhadap pikiran, seperti telinga yang bising karena suara yang gaduh dan ribut, kemudian pandangan yang dipenuhi oleh gambar-gambar yang berwarna-warni, dan bisikan-bisikan lainnya. Jika kita perhatikan sejarah para ulama terdahulu dalam hal menuntut ilmu, mereka benar-benar memperhatikan cara makan. Di dalam tulisan-tulisan mereka yang berkaitan dengan tata cara menuntut ilmu, sudah pasti di dalamnya terdapat uraian bahwa menjaga perut agar tidak terlalu lapar dan tidak terlalu kenyang merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap proses menuntut ilmu. Imam Syafi'i, sebagaimana kami kutip dari Siyar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Az-Zahabi, pernah bercerita, "Aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun kecuali hanya sekali. Ketika kenyang seperti itu, aku memasukkan tanganku ke dalam mulut agar aku bisa memuntahkannya." Seorang penghafal Al-Quran memang sudah seharusnya mengatur pola dan cara makannya dengan baik. Sebab menghafal Al-Quran merupakan aktivitas sekaligus ibadah yang menuntut konsentrasi berpikir. Sedangkan konsentrasi berpikir sendiri biasanya tidak bisa didapatkan jika keadaan seseorang sedang lemah, baik karena benar-benar lapar maupun karena terlalu kenyang. Ketika seseorang menghafal Al-Quran dalam keadaan perut yang terlalu kenyang, maka kemungkinan besar kegiatan menghafalnya tidak akan berjalan dengan maksimal. Sebab selain membuat tubuhnya terasa berat, rasa ngantuk juga biasanya menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam mengganggu kelancaran menghafal. Maka mulai dari sekarang, jika Anda termasuk penghafal yang senang makan banyak, maka sebisa mungkin kurangilah kebiasaan tersebut. Makanlah secukupnya saja, dalam arti jangan sampai terlalu kenyang. Jangan sampai apa yang Anda hafal itu kalah banyaknya dengan apa yang Anda makan. Jika terasa sulit mengubah kebiasaan tersebut, maka siasatilah ia agar tidak terlalu mengganggu aktivitas menghafal Anda. Misalnya, jangan menempatkan jadwal makan Anda tepat sebelum menghafal, tetapi tempatkanlah ia setelah waktu menghafal Anda. Makan setelah puas menghafal itu lebih baik daripada menghafal setelah puas makan. Maka jangan sampai terbalik. Atau jika memang Anda tetap mampu menghafal dengan maksimal walaupun punya kebiasaan makan banyak, tetap bisa mengulang-ulang hafalan dengan baik tanpa sedikit pun terkendala oleh hal-hal negatif yang biasanya muncul akibat makan banyak, maka silakan saja. Asalkan hal itu juga tidak mempengaruhi ibadah-ibadah atau aktivitas-aktivitas penting Anda yang lainnya. Tetapi pada kenyataannya hampir tidak ada yang bisa demikian. Maka kita sebagai seorang penghafal Al-Quran harus bijak mengatur semuanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan sambung kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.